Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kembali lagi kita di acara UPS Tegal Podcast, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema lebih dekat dengan teknik mesin UPS Tegal. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan Sekretaris Program Studi Teknik Mesin UPS Tegal, yaitu beliau Ibu Galuh Renggani Lilis STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Royan. Baik, untuk kali ini kita akan menjelaskan ya Bu, memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai teknik mesin UPS Tegal, seperti apa pengelolaannya, bagaimana perkembangan saat ini, bagaimana menciptakan alumni-alumni yang siap untuk bersaing di dunia kerja. Bu Galuh, untuk di teknik mesin itu ada berapa Bu untuk tenaga pengajar dosennya Bu? Untuk sekarang tenaga pengajarnya ada 9 ya. 9 ya. Ada 9 untuk yang S1, kemudian ada yang di D3 itu ada 3 orang, tapi nanti kita bisa berkolaborasi dengan yang D3 ya, jadi antara S1 sama D3 itu nanti sama-sama lah kita nanti bangun teknik mesinnya UPS gitu. Kemudian selain dari sumber daya manusianya, maksudnya selain dari SDM dari dosen sendiri, ada kita tenaga kependidikan yang ada di lab. Jadi yang memang sudah punya skill yang di praktikum gitu ya. Baik, ini kalau bicara pendidikan tentunya kita bicara mengenai input ya, apa yang dimiliki, potensi apa yang dimiliki untuk bisa menghasilkan outputnya, yaitu alumninya yang siap bersaing ya Bu di dunia kerja. Adapun apa saja Bu di bidang input selain tadi sumber daya manusianya tadi ya. Sudah jelas ya, kalau dari dosen sendiri masing-masing sudah memiliki keahlian sendiri-sendiri ya. Kemudian juga kita punya laboratorium ya. Di laboratorium itu karena kita di teknik mesin itu terbagi dari 3 konsentrasi. Ada ya. Manufaktur itu terdiri dari desain, assembly ya. Kemudian juga ada konversi energi dan juga ada material ya. Baik untuk pengujian bahan itu juga kita punya labnya di sana untuk pengujian bahan. Kemudian juga ada konversi energi, itu ada lab-lab kayak untuk perpindahan panas, kemudian untuk semacam kayak apa namanya yang untuk destilasi itu ya, destilasi perpindahan panas untuk menemukan energi baru terbarukan, itu juga ada di lab kita. Kemudian juga di manufaktur kita bahkan punya apa namanya lab sendiri, lab design ya, lab design yang khusus PC-nya atau unit-unitnya ini khusus untuk mendesain, jadi bukan untuk mainan saja tapi memang untuk mendesain dan sudah diisi dengan program-program berlisensi gitu. Kalau sekarang kan sedang zamannya ini Bu, simulasi begitu ya. Betul. Sampai ke itu ya Bu ya. Betul. Untuk labnya. Ya, itu masuk ke lab manufaktur ya. Masuk ke lab manufaktur, di mana di sini nanti bisa berkolaborasi dengan orang-orang konversi juga. Karena ternyata dari satu konsentrasi ke konsentrasi yang lain itu saling berkaitan, karena kita dalam satu bidang yang sama di teknik mesin. Jadi antara manufaktur, apa namanya, konversi energi dan juga material itu saling berkaitan. Contohnya saja misalkan saat ini kan yang sekarang ini sedang dibuat oleh mahasiswa adalah sistem destilasi, bukan desanilasi ya. Kalau nggak salah itu pengembangannya dari dosen kita yang saat ini sedang studi lanjut di salah satu perguruan tinggi negeri. Dia membahas temanya tentang desanilasi. Jadi karena kita kan problematika di tepi pantai ini adalah air ya. Itu yang utama, air. Kemudian kita mencari cara bagaimana supaya kita bisa menghasilkan air yang yang layak digunakan, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun mungkin untuk yang industri-industri gitu ya, supaya layak. Kita cari ide untuk bisa menjernihkan air itu, kemudian menghasilkan produk air yang siap pakai tadi dengan cara yaitu tadi. Nah ternyata pada saat pembuatan alat-alatnya ini untuk ke arah desanilasi tadi atau destilasi tadi itu membutuhkan
apa ya namanya simulasi dulu. Jadi bisa kita simulasi dulu supaya kita bisa merancang secara optimal. Kalau kita langsung coba-coba gitu kan, itu akan makan waktu yang lama, terus kayaknya saya trial and error. Nah, kita rencanakan menggunakan simulasi dulu, kemudian kita baru aplikasikan. Baik. Nah itu guys hebatnya belajar teknik mesin guys. Jadi tadi dijelaskan Bu Galuh itu ada 3 konsentrasi di teknik mesin UPS Tegal. Ya. Yang pertama tadi konversi energi, begitu ya Bu? Yang berkaitan dengan pemanfaatan energi ya Bu? Betul, yang energi. tadi desalinasi itu ya Bu? Ya, itu salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Kemudian bisa dikembangkan di manufakturnya yang berkaitan dengan didesain dulu dan disimulasikan, diuji cobakan terlebih dahulu dengan skala laboratorium. Jadi agar dalam pembuatan perancangan kos biaya itu lebih bisa berhemat ya, begitu ya Bu? Itu kalau kita membicarakan tentang masing-masing konsentrasi ya. Tapi mungkin kalau di podcast mungkin kalau yang untuk konsentrasi terlalu mendalam ya, mungkin belum punya gambaran ke sana. Untuk pemahaman dulu ya teknik mesin itu seperti apa? Ya, atau mungkin bisa saya ceritakan ya Pak Royan, mungkin saya silakan. bisa sedikit menambahkan. Jadi kenapa kita pilih 3 konsentrasi itu untuk membangun teknik mesinnya UPS itu ya? Karena kita sendiri kan tahu kalau di dunia kerja nanti kita nanti akan ketemu dengan industri-industri atau instansi-instansi yang membutuhkan tenaga kita sebagai lulusan teknik mesin. Betul. Ya. Terutama sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, contohnya gini, kenapa kita di konsentrasi manufaktur? Karena di bidang manufaktur ini nanti kita bisa, misalkan tanyain manufaktur nanti mau jadi apa gitu. Kalau di manufaktur sendiri nanti kita bisa ada beberapa prospek kerja, yaitu di bidang manufaktur ini bisa di bagian produk desainnya, yaitu mendesain produknya. Kemudian juga, mohon maaf ya, ini kemudian riset dan development tentu saja ya, untuk untuk kalau misalkan kita senang penelitian ya kita nanti masuknya ke lembaga-lembaga penelitian gitu ya, yang ada di Bandung, mungkin ini BPPT atau mungkin di LIPI gitu ya. Kemudian juga ada sales and marketing di produk itu ya, karena kita kalau mau menyampaikan produk itu kan harus paham dulu ya sampai bagian desainnya. Kemudian ada banyak ya, ada konsultan desain suatu produk supaya produk kita nanti bisa menjadi produk unggulan di luar sana. Kemudian bidang desain produk sendiri itu nanti bisa di proses plannernya juga bisa. Kemudian production and quality control itu juga bisa. Jadi untuk yang manufaktur ya, kalau memang mau menekuni ke sana. Kemudian atau kalau mau berwirausaha juga itu akan banyak peluang ya, karena kita bisa mengeksplor kemampuan diri, kemudian mengeksplor atau mungkin mengenali kebutuhan di lapangan dulu, kemudian kita bikin produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar seperti itu. Ya. Nah ini itu kalau yang manufaktur. Jelas sekali ya Bu, peluang kerjanya sangat luas. Apalagi di Kota Tegal sendiri Bu. Kota Kabupaten Tegal ini kan dulu sangat terkenal dengan Jepangnya Indonesia. Iya betul. Karena kemampuan orang-orang lokal ini dalam di bidang perlogaman. Mungkin sudah ada kerjasama Bu dengan industri di wilayah kalau logam Tegal. Itu sudah banyak kita sebenarnya ya, sudah banyak, bahkan untuk pembuatan produk dari logam itu sendiri kita kerjasama dengan LIK ya. Mungkin Mas Royan juga kemarin sudah sempat merekap PT-PT atau CP-CP apa saja. Kita punya Bimuda ya, kita ada kerjasama dengan Bimuda dan perusahaan atau industri-industri yang ada di lingkungan industri kecil di Kabupaten Tegal ya. Itu yang kita ada. Nah, untuk material teknik sendiri, kalau misalkan ada yang menanyakan, sebenarnya kalau misalnya sinau material teknik itu nanti lulusnya kita mau ngelamar di mana gitu ya. Ada yang nanya kayak gitu. Ada beberapa peluang kerja juga untuk konsentrasi material teknik itu di engineering staff ya tentu saja. Kemudian di salah satu mahasiswa kita, lulusan kita ada yang dia bagian meteorologi di kabupaten mana ya saya lupa, di daerah Jawa Tengah. Dia itu nguji material-material itu ya. Dia jadi PNS ASN di sana. Itu juga merupakan lulusan kita yang tadinya megang atau tadinya belajar tentang material teknik ya. Kemudian dia bisa mengaplikasikan di sana dan sempat cerita juga ternyata di sini apa yang kita pelajari di sini di UPS ini menjadi dasarnya dia untuk bisa untuk bisa dibawa kerja ke sana gitu. Jadi
ketika di sana bekal kerja di sana, kemudian ketika di sana dia ngetes material-material seperti itu juga bisa menjadi peluang kerja. Kemudian ada welding engineer juga ya, welding engineer pengelasan ya, itu masuk ke material atau manufaktur juga bisa. Itu tadi saya sampaikan bahwa ternyata orang material sama manufaktur atau konversi energi itu sebenarnya bisa kolaborasi jadi satu ya. Banyak sekali sebenarnya kalau saya bacakan ini, banyak sekali untuk peluang kerjanya ya. Atau di material otomotif staff itu juga bisa, kemudian manufacturing staff, model komputasi staff, elektronika dan komputer staff itu ya. Kemudian dari BUMN juga, dari BUMN itu sendiri ada BUMN yang bekerja atau apa namanya membuat produk, membuat desain konstruksi untuk misal kayak yang piping system gitu ya. Piping system itu kan butuh material, pengetahuan material juga ya. Ada mahasiswa kita juga, lulusan kita juga yang di Pertamina, dia di piping systemnya itu juga mempelajari tentang itu, dan ada di Pelindo juga ya. Pelindo juga mempelajari tentang material. Karena Pelindo 3 itu dekat dengan pelabuhan ya, itu tentu saja dia harus tahu tentang material-material apa yang tahan korosi kayak gitu sih sebenarnya untuk bekal mereka untuk ke sana. Tadi dijelaskan untuk prospek kerja ya mengenai di bidang teknik mesin. Kemudian tadi saya sepintas memahami penjelasan dari Ibu tuh sudah ada banyak kerjasama dengan industri di industri lokal, bahkan yang tadi di ini ya Bu, yang nasional, skala nasional. Yeah. Nah itu kalau di pembelajaran di perguruan tinggi dengan sistem MBKM Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini, itu bentuk kolaborasi yang diberikan oleh perusahaan kepada perguruan tinggi yang sudah dijalankan seperti apa ya Bu? Oh ya, kalau dari apa namanya untuk perguruan tinggi dari kayak misalkan semacam BUMN gitu ya, yang skala nasional, perusahaan-perusahaan skala nasional atau yang sudah memang sudah apa namanya sudah ada MOU dengan kita, itu ada PT Barata, kemudian juga ada PT Wijaya Karya ya. Jadi itu yang memang sudah berkolaborasi dengan kita, tapi juga yang sedang proses itu kayak Pelindo 3, kemudian PT apa ya, yang Balai Yasa itu ya, KAI itu ya. Itu juga sedang proses dan memang pernah bekerja sama dengan kita, tapi untuk MBKM ini kemarin kita ambil dua perusahaan itu untuk kita fokuskan ya, tapi perusahaan lain juga tetap kita ada kerjasama ya, semacam yang Pertamina itu juga kan ada untuk mahasiswa PKL, mahasiswa magang sana. Terus kemudian apa namanya, kalau implementasinya sendiri dari MBKM kemarin kita bisa mengambil contohnya di kegiatan PKL mahasiswa ya, PKL mahasiswa. PKL pun kita ada yang ke sana ya di PT Barata PKL. Kemudian kalau magang ini ada di, kalau yang magang BUMN itu ada di Pertamina, PT Pelindo, kemudian kalau yang kemarin saya lupa, jadi kayak apa sih yang di Dirgantara itu ya, masih yang di Dirgantara itu ya, saya agak lupa ya. Ada beberapa mahasiswa. Untuk teknik mesin memang fokusnya ke, kalau yang dari luar itu ngambilnya itu ke manufaktur sama material itu ya. Jadi kalau yang dari yang sudah saya lihat dari beberapa perusahaan BUMN itu ngambilnya untuk mahasiswa itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang konversi energi ditarik ke kayak Pertamina kayak gitu ya, untuk yang piping gitu. Ya, jadi itu guys, untuk di mesin sendiri itu ada peluang untuk bisa melaksanakan magang industri ya Bu, yang selama 6 bulan dalam program implementasi MBKM. Ya. Kemudian ada juga pertukaran pelajar ya Bu, yang dilaksanakan di teknik mesin. Iya. Pertukaran pelajar kebetulan kalau yang kemarin baru selesai itu dari Tarlak ya. Jadi mahasiswa kita mana itu Bu? Tarlak University ya. Coba tebak mana yo? Tarlak University dari Thailand ya Bu? Thailand. Ya, dari Tarlak. Jadi mahasiswa ke sini. Kita yang ke sana ya. Kemudian juga mengirim mahasiswa ya, mengirim mahasiswa ke sana. Jadi bukan mengirim mungkin ya, dia juga ikut seleksi. Jadi seleksi yang di bawah ininya MBKM itu ya. Jadi program MBKM itu kemudian ikut seleksi dan keterima untuk magang di sana.
di Tarlak selama satu semester ya, sama seperti bukan magang, mohon maaf, kuliah di sana ya. Jadi kurikulumnya kita sesuaikan gitu, karena kurikulum di teknik mesin sendiri itu sebenarnya nggak kita ngarang ya, nggak teknik mesin sendiri, kita masuk ke Badan Koordinasi Teknik Mesin Nasional, Badan Koordinasi Teknik Mesin Indonesia. Jadi ada badan yang membawahi itu tentang kurikulumnya, terus kemudian tentang apa sih, misalkan kayak apa namanya, CPL, lab ya, CPL. Kemudian kalau itu masuk ke kurikulum ya, maksudnya kalau kayak lab itu minimal kita punya apa saja gitu. Itu kita ada di bawahnya BKSTM gitu. Jadi kita merujuk ke sana. Sama seperti BKSTM itu tadi, kurikulum tadi, kemudian yang dipelajari di Tarlak yang tadi mahasiswa kita tadi di sana, yang dipelajari di Tarlak itu disesuaikan dengan kurikulum yang ada di kita, dan memang tidak jauh beda sebenarnya, hanya mungkin penempatan mata kuliah saja yang beda semester gitu. Kemudian juga selain di luar negeri, kalau kita bicara yang di luar negeri ya, nyambung tadi ya, di luar negeri itu selain di Tarlak, kita juga ada kerjasama dengan yang Malaysia ya, Universitas Malaya ya. Universitas Malaya. Ya, jadi ada kolaborasi atau kerjasama di mana dosen di sana, bukan dosen mungkin, kalau yang beliau itu Dr. Nick itu sudah merupakan apa sih kalau di sana, dia orang teknik mesin juga di Universitas Malaya dan mengisi materi di kita untuk mengenalkan itu ya, untuk mengenalkan waktu itu kerjasamanya tentang penelitian antar ini universitas tapi dengan luar negeri gitu. Itu juga kita lakukan. Jadi nggak hanya di dalam negeri saja, misalkan kayak kita dengan universitas yang ada lokal saja atau mungkin regional atau bahkan mungkin secara nasional, tapi juga dengan luar negeri kita melakukan itu. Jadi nggak cuma di ini saja. Nggak menutup kemungkinan kalau nantinya mahasiswa pun akan bisa berkolaborasi dengan mahasiswa di luar atau di Malaysia misalkan ya, untuk bisa membuat suatu project gitu ya, untuk bisa bareng-bareng menemukan suatu ya temuan lah istilahnya, untuk di up bersama untuk kepentingan. Ini memang teknik mesin ini sudah termasuk program studi yang maju ya Bu, yang sudah bisa menginterpretasikan apa yang menjadi visi dari universitas, yaitu unggul di bidang literasi dan berwawasan global. Nah, global ini tadi sudah diuraikan Ibu, banyak sekali kerjasamanya, tidak hanya di skala lokal nasional, bahkan ada juga di kerjasama internasional dalam pelaksanaan pertukaran pelajar, kemudian magang tadi sudah disebutkan itu juga. Nah, baik, untuk pengelolaan di program studi teknik mesin Bu, ini sudah menghasilkan alumni tentunya ya Bu. Kira-kira yang sudah bekerja di mana saja Bu, untuk memberikan gambaran peluang prospek ketika bergabung di teknik mesin Bu? Baik. Ada beberapa mahasiswa yang memang setelah lulus itu masih kontak dengan kita ya. Kita punya semacam kayak ikatan alumni ya di sini di teknik mesin sendiri. Jadi masih kontak, tapi yang tidak terkomunikasi pun banyak juga ternyata ya. Nah, kemarin itu kita baru saja mendata mahasiswa mana yang atau alumni mana yang di tempat atau bekerja di BUMN. Salah satunya adalah Mas Udi Ismoyo di Pertamina. Dia memang sejak lulus itu sudah di Pertamina. Kemudian dan kemarin juga bawa kabar bahwa beliaunya itu juara 1 pekarya di HSSE Pertamina. Jadi hebat sekali ya, bukan cuma di unitnya saja tapi juga di Pertamina secara global gitu ya. Kita patut bangga karena bukan salah satu tapi juara 1 ya, pekarya unggulan lapangan di HSSE Pertamina ini dimenangkan oleh alumni UPS Tegal ya. Walaupun kita dari Tegal tapi ternyata berjaya di Pertamina, dan beliau ditempatkan di Kalimantan ya, kalau salah Kalimantan. Itu untuk Mas Udi Ismoyo. Kemudian juga kalau yang sama-sama di BUMN kita ada Mas saya lupa namanya sebentar. Sekudin itu ada di PT Pelindo 3. Bukan, kalau Pelindo 3 itu Mas Bagus ya. Beda lagi. Kalau Mas Bagus itu magang
magang sebagai mahasiswa, dia magang, setelah lulus magang dia langsung direkrut oleh Pelindo 3. Itu untuk Mas Bagus. Jadi setelah Selesai kegiatan magang betul, di teknik mesin, program teknik mesin, magang BUMN ya. Ditarik di situ juga, Bu? Iya, langsung menjadi pegawai BUMN di situ. Kemudian juga saya lupa yang Mas Saikudin itu di PTP ya, PTP ya. Di PTP itu PTP kalau 9 itu ada di Solo ya, dia bukan yang di Solo tapi PTP PTP berapa saya lupa gitu. Jadi kalau PTP itu ada pembagian-bagiannya. Jadi dia ada di PTP sana BUMN ya. Cuma ini masih dalam masa-masa istilahnya kayak apa ya Mas ya? Berarti kayak karyawan ini ya. Magang apa? Iya, bukan magang sih. Sudah satu tahun nanti baru di SK-kan. Mungkin begitu ya, training tapi ini. Itu kalau yang Mas Saikudin. Kemudian kalau yang saya rekap lagi ada ASN juga ya. Yang tadi saya ceritakan ASN Mas Andri Pradipta itu ada di Badan Meteorologi ya. Kemudian ada lagi Mas Andrian itu dia jadi dosen. Jadi dosen di saya kurang tahu mungkin Mas Ryan masih kenal ya, Andrian itu luar Jawa kayaknya ya. Kemudian Mas Darmanto itu juga di Poltek mana gitu ya, luar Jawa juga, Kalimantan kalau nggak salah. Kemudian ada lagi Mas siapa kemarin yang disampaikan oleh Pak Irfan itu ada lagi satu itu yang tarekap, dan di luar itu masih banyak. Ada lagi juga yang bahkan sampai bisa membuka perusahaan ya, itu Mas Aditya Soleh itu memang dulu dia tertarik sekali di bagian manufaktur, desain manufaktur ya, dia belajar itu, kebetulan dia bekerja di suatu industri skala internasional mungkin ya, itu sudah perusahaan besar. Kemudian di sana dia belajar mengembangkan ilmunya, setelah itu bisa membangun perusahaan sendiri, bahkan bisa mengisi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di teknik mesin itu lagi, jadi ditularkan lagi ke mahasiswanya. Luar biasa ini. Baik. Nah ini tadi sudah dijelaskan mengenai prospek, kemudian alumni yang sudah bekerja ternyata bukan kaleng-kaleng ya. Iya, nggak kaleng-kaleng. Luar biasa. Jadi sebagai universitas swasta pun tidak kalah untuk bisa bersaing dengan universitas negeri. Insya Allah. Ya, istilahnya buat apa kita jauh-jauh, sedangkan yang dekat itu juga sudah kualitasnya mampu untuk bersaing. Kemudian kalau dilihat dari tadi untuk alumninya, jadi prospek kerja di teknik mesin ini tidak hanya untuk bekerja di perusahaan saja, tapi bisa juga untuk berwirausaha. Berwirausaha seperti tadi ada alumni yang mempunyai perusahaan sendiri di bidang manufaktur, itu sudah sangat luar biasa sekali ya Bu. Sebagai pendidik, dosen tentunya patut berbangga. Saya bangga sekali ya, betul, kita patut berbangga karena lulusan kita juga sudah bisa melesat jauh di sana ya. Mungkin dosennya masih di bawahnya mereka ya, tapi merekanya sudah di sana sudah luar biasa sekali. Kemudian juga mungkin saya tambahkan ya, Pak Royan, di program studi teknik mesin sendiri kemarin kita di tahun 2001 ya, alhamdulillah prodi teknik mesin ini di masa pandemi itu istilahnya mendulang prestasi, mendapatkan hibah ya. Yang pertama adalah hibah MBKM di tahun 2020, itu pertama kali pandemi berarti ya. Kita uploadnya itu sebelum pandemi ya, tapi ternyata alhamdulillah dapat, dan pada saat pandemi kita bisa menyelesaikan hibah yang kita terima dari Dikti ya. Kemudian juga hibah PJJ 2021 ya, hibah PJJ itu pembelajaran jarak jauh ya, yang prestasi teknik mesin ini, jadi kita ada kerjasama dengan Universitas Darussalam untuk saling pertukaran pelajar, ya pertukaran dosen, betul. Kita ngajar di sana, kemudian mahasiswa kita juga ada yang ikut perkuliahan di sana, jadi saling ya melengkapi gitu ya, kerjasama gitu ya. Jadi karena biasanya dalam menyampaikan suatu mata kuliah ya, terutama yang terapan, itu kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya kayak tadi kan konversi energi ya, karena kita ada di daerah pantai, kemudian dekat dengan kayak mata air kayak Guci gitu ya. Maka yang kita sampaikan alat-alat terapannya ya, misalkan kayak mikrohidro gitu ya, menyampaikan tentang mikrohidro, kemudian juga kayak
pantai itu ada energi ombak, atau mungkin karena intensitas radiasi mataharinya tinggi, jadi kita gunakan, manfaatkan itu, karena kita di daerah pantai kita bisa manfaatkan untuk menemukan sumber energi baru seperti itu. Nah, ini dikolaborasi dengan Unidar tadi. Di Unidar sana itu apa potensinya, kemudian apa yang bisa diceritakan pengalamannya mereka ke kita dan kita ke mereka gitu. Itu untuk yang hibah PJJ. Kemudian yang ada lagi satu lagi ini yang yang cukup cukup melejitkan, nama teknik mesin, akhirnya baik di program studi maupun baik di universitas sendiri ya, maupun di perguruan tinggi di daerah Jateng Utara ini ya, bahwa kita membanggakan sekali bisa mendapatkan hibah PKKM ya, program kompetisi kampus merdeka tahun 2021 yang nilainya mungkin nggak usah disebutkan, dan kita udah bisa tahu lah itu karena muncul beberapa kali di media massa juga ya, pemberitaan-pemberitaan untuk kegiatan-kegiatan kita dalam mengimplementasikan hibah tadi. Kemudian juga selain prestasi dari program studi sendiri, kita juga bangga sekali kita punya mahasiswa-mahasiswa yang kreatif ya. Walaupun teknik mesin ini tadi kalau nggak salah tadi pagi kita sempat bahas ya Pak Royan, tadi ada kenapa teknik mesin itu keras gitu itu kalau nggak salah tadi dari ITB almarhum Aeril itu yang ngisi podcast itu ya, almarhum Aeril itu menyatakan kenapa teknik mesin itu keras, dan dia menjawab itu keras itu karena dikenalnya lulusan SMK yang ini ya seperti itu, padahal keras itu keras apanya, susah itu susah apanya gitu kan. Ternyata mahasiswa-mahasiswa yang dikenal keras ini pun menghasilkan kreativitas gitu ya. Contohnya kita pernah menjadi juara Krenova tingkat Kota Tegal ya, kemudian dikirim ke provinsi dan masuk 4 besar ya. Ya, 4 besar di Provinsi Jawa Tengah Krenova. Jadi produknya mahasiswa ini dibawa ke perlombaan-perlombaan pun ternyata tidak kalah gitu, berkompetisi di provinsi gitu ya. Kemudian di tahun ini juga, kalau itu yang tahun lalu ya, untuk yang tahun ini kemarin juara Krenova di Kabupaten Brebes ya. Kalau yang kemarin sampai di provinsi itu adalah CNC 3 aksis, jadi dia yang portable, jadi CNC yang 3 aksis portable, kita pakai program simulasi juga ya, kemudian dikolaborasikan gitu kan. Terus masuk ke tingkat juara tingkat kota, kemudian masuk ke provinsi itu untuk CNC 3 aksis, dan yang tahun ini kemarin baru saja itu untuk destilasi oli bekas, jadi dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar baru ya, dengan nilai oktan yang mungkin tidak jauh ya dari bahan bakar yang ada gitu. Kemudian untuk PKM, nah untuk PKM itu program kreativitas mahasiswa ini sebenarnya skalanya nasional ya, ribuan proposal yang masuk, dan kita bisa terseleksi, kemudian pernah masuk PKM beberapa kali kalau nggak salah, tapi untuk tahun ini karena mungkin situasi pandemi ya, jadi kita juga kurang mungkin, tapi tidak masalah karena di Krenovanya kita unggul gitu. Jadi mahasiswa artinya walaupun pandemi itu tidak hanya berdiam diri, mereka berusaha untuk bagaimana caranya supaya kreatif menghasilkan suatu produk yang bisa kita up gitu. Terus satu lagi Mas, ini prestasi juga untuk mahasiswa. Ini tahun pertama mereka mengikuti KMHE, kontes mobil hemat energi ya, yang kemarin seleksinya juga kita masuk dalam nominasi tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti bulan Juli ya, kalau nggak salah Juli atau Agustus itu bisa kita lombakan lagi, dan alhamdulillah sekali juga dari universitas memberi support dukungan yang tinggi. Ini kita masuk di klasternya yang etanol ya, berbahan bakar etanol. Jadi kan ada yang listrikan, ada yang etanol, ada yang menggunakan gas misalkan, ada yang seperti itu. Kita masuk di kelas yang etanol. Itu prestasi dari mahasiswa kita ya. Baik, tadi sudah diuraikan kembali ya bahwa prestasi dari program studi itu diantaranya mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Dikti dalam mengelola hibah ya, yang pertama tadi tentang kurikulum MBKM ya. Berarti ini suatu prestasi program studi, diberi kepercayaan
ya, dan tentunya ada seleksinya ya Bu, tidak asal luar biasa dapat itu. ya, itu luar biasa. Nah, ini bentuk kepercayaan dari pemerintah kepada program studi. Nah, ini menunjukkan bahwa prodi ini kualitasnya sudah luar biasa. Kemudian ada lagi hibah PJJ ya, bekerja sama dengan perguruan tinggi lain ya Bu, dengan Unidar Ambon. Nah, ini bentuk kepercayaan juga, dan yang tidak kalah lagi di tahun kemarin berarti ya Bu, dapat hibah PKKM yang nilainya fantastis ya, MM-an ya Bu. Alhamdulillah. Luar biasa, dan bisa menghasilkan output kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dosennya, kompetensi lulusannya, dan terutama untuk pengelolaan tentang kurikulum pembelajarannya. Ini sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian tadi dijelaskan juga prestasi mahasiswanya ya, yang pernah menjuarai Krenova tingkat Kota Tegal, kemudian sampai ke tingkat provinsi, dan juga Krenova di Kabupaten Brebes ya, yang dalam temanya itu mengubah ya oli bekas ini menjadi bahan bakar ya. Itu luar biasa sekali. Kemudian ada juga di PKM dan KMHE, kompetisi kontes mobil hemat energi. Nah, ini sudah luar biasa nih prestasi dari mahasiswanya. Kemudian kalau di bidang pengajarnya Bu, mungkin sudah ada yang bersertifikat kompetensi atau apa Bu, yang untuk mengelola mahasiswanya supaya lebih bisa meningkatkan mutu lulusannya. Ya, kalau untuk dosennya sendiri, kemarin kita juga sudah mendata ya, ada beberapa dosen yang sudah tersertifikasi dalam hal kompetensi ya. Ada pengelasan ya, ada beberapa dosen yang masuk sudah memiliki sertifikat pengelasan, itu ada 1, 2, 3, ada 4 orang dengan Pak Agus Wibowo itu ya. Kemudian juga ada yang tersertifikasi di K3 ya. K3 itu bukan K3 yang hanya ikut ini saja ya, hanya ikut K3 untuk daftar pekerjaan saja, tapi K3 itu benar-benar yang nantinya untuk diimplementasikan, disampaikan ke mahasiswa ilmunya baik di tingkat laboratorium maupun prodi itu ya. Jadi ada K3, kemudian juga itu mungkin Mas Royan kemarin tahu ya, yang energi itu ya, energi ya, sertifikat untuk energi itu juga ada beberapa dosen juga yang memiliki sertifikat itu ya, jadi mengikuti pelatihan dan kemudian dinyatakan lulus untuk mendapatkan sertifikat. Kalau kemarin yang energi apa ya sebutannya, saya kurang paham tuh Mas Royan. Auditor energi, betul, auditor energi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan itu ya, nanti kita bisa istilahnya diminta tolong untuk perusahaan mengaudit energi yang ada di perusahaan tersebut, itu juga bisa gitu ya. Jadi dosen-dosen kita sendiri sudah dibekali itu untuk bisa melengkapi pembelajaran yang ada di program studi. Wah, ini sudah lengkap sekali, luar biasa, sudah banyak apa yang disampaikan oleh Bu Galuh ini selaku sekretaris program studi teknik mesin. Kita sudah mengenal lebih dekat apa itu teknik mesin, prospek kerjanya bagaimana, kompetensi dosen, mahasiswa dan lulusannya, serta bagaimana kurikulum pembelajaran yang ada di teknik mesin. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu sebelum kita closing? Ya, kemarin juga membanggakan mahasiswa kita di Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin menjadi tuan rumah ya untuk musyawarah wilayah Jateng dan DIY. Jadi alhamdulillah, dan terima kasih atas kepercayaannya untuk seluruh Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin se-Jateng dan DIY yang sudah datang ya, sudah hadir dalam musyawarah wilayah ini untuk menentukan program kerja mereka selama setahun ini bertempat di UPS Tegal, dan mahasiswa kita yang jadi panitianya, jadi tuan rumahnya istilahnya ya. Terima kasih sekali. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa teknik mesin, program teknik mesin UPS Tegal ya, karena dari posisinya sendiri ini merupakan universitas yang istilahnya Jawa Tengah yang paling barat ya. Kalau saya dulu ketemu Prof DYP itu paling barat untuk teknik mesinnya ya, untuk teknik mesin yang paling barat. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi kebanggaan lah untuk masyarakat di
Kota Tegal ya. Monggo silakan bagi yang mau mendaftarkan anaknya atau mungkin yang dari lulusan SMK yang ingin kuliah teknik mesin besar lainnya dengan prestasi-prestasi yang kita punya dan juga dengan profil alumni yang sudah kita miliki tadi. Gitu saja Pak Roy. Baik, terima kasih Bu Galuh untuk Ya, waktunya sama-sama, hari ini. ya. Baik untuk peserta semuanya, untuk penonton semuanya yang menyaksikan kegiatan podcast hari ini dengan tema mengenal lebih dekat dengan teknik mesin UPS Tegal. Jangan pernah ragu ya bahwa silahkan bergabung bersama kami program studi teknik mesin Universitas Pancasakti Tegal yang memiliki banyak sekali mahasiswa di Universitas Pancasakti Tegal dan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa-siswi kelas 12 yang lulus SMK, SMA itu pun bisa mendaftar di kami dengan banyak sekali beasiswa yang ditawarkan. Yang diantaranya ada beasiswa peningkatan prestasi akademik, kemudian ada beasiswa KIP kali kuliah, ada juga beasiswa dari Bank Indonesia, ada beasiswa tahfidz, beasiswa transfer kredit, beasiswa Yayasan Pancasakti, beasiswa bidik misi pemerintah kabupaten, dan beasiswa nasional ataupun internasional. Dan jangan ragu untuk bergabung bersama kami, silakan bisa menghubungi via WA kepada Bu Galuh langsung bisa, Pak Hani juga. atau juga dengan melalui Facebook ya, Facebook di Mesin UPS Tegal, dan juga Instagram teknik mesin _UPS Tegal. Sekian dari kami cukupkan, kita akhiri podcast hari ini. Kita ini dulu yel-yelnya teknik mesin. Oh boleh Bu. Silakan. Nanti kalau saya bilang mesin, Mas Rian jawab mesin 3 kali deh. Oke, siap. Mesin. Mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.